Assalamualaikum anak soleh-soleha Ustazah. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, insyaallah Ustazah akan menjelaskan tentang tutorial cara pengisian buku Ramadan Ceria dengan Citra. Ada yang tahu Citra itu apa? Ya, benar. Citra itu cerita indah tentang Ramadan. Jadi anak-anak, insyaallah buku Citra ini akan menemani anak-anak selama di bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan ini anak-anak beraktivitas dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi anak-anak insyaallah akan semakin semangat di Ramadan ini. Jangan disia-siakan nak ya, karena bulan suci Ramadan ini banyak umat Islam yang sangat menantikan bulan suci Ramadan ini. Baik, insyaallah kita akan mulai dari depan, yaitu ada 3 kolom di cover. Ada nama, sebaiknya diisi dengan nama lengkap ya nak. Kemudian sekolah, SDIT Ulul Albab Tarakan. Kemudian kelas, sesuai dengan kelas anak-anak ya nak. Kemudian baik anak-anak, halaman 1 anak-anak akan menemukan program-program Citra yang akan kalian amalkan. Jadi jika anak-anak sudah mengerjakan, silakan anak-anak menceklis program yang sudah dilaksanakan selama di bulan suci Ramadan. Setelah itu, anak-anak minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku citranya ya nak. Pada halaman kedua, anak-anak akan menemukan Ramadan hari pertama. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Artinya selamat datang bulan Ramadan. Jadi di sini anak-anak silakan menceklis sesuai gambar dengan perasaan yang anak-anak rasakan. Di situ ada gambar biasa-biasa saja, kemudian ada bahagia, kemudian yang terakhir sedih. Silakan anak-anak checklist. Kemudian ada amalanku hari ini. Ketika anak-anak sudah sahur, silakan checklist. Kemudian puasa, berbuka, salat fardu 5 waktu, tarawih, belajar membaca Al-Quran atau ilman waruhan, kemudian menghafal doa dan ayat pilihan, menyimak kajian di masjid atau sosial media, infak atau bersedekah, dan terakhir membantu sesama. Jika sudah dikerjakan silakan checklist. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku anak-anak ya nak. Pada halaman ketiga, anak-anak akan menemukan Ramadan hari kedua, yaitu belajar berpuasa. Di sini anak-anak pilih apakah hari ini anak-anak berpuasa sehari penuh atau berpuasa setengah hari atau tidak berpuasa. Jadi misalnya tidak berpuasa, silakan pilih apakah karena sakit, safar, atau lainnya. Jika lainnya silakan ditulis ya nak, keterangannya di bawah. Kemudian kegiatan bermanfaat yang dilakukan hari ini, contohnya yaitu membersihkan tempat tidur. Kemudian kedua, silakan dilanjutkan ya nak sampai 5. Nah, di bawah itu ada amalanku hari ini. Jika anak-anak sudah mengerjakan, silakan diceklis ya nak. Kemudian minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku ceria anak-anak. Pada halaman keempat, anak-anak akan menemukan Ramadan hari ketiga, yaitu kegiatan seru saat sahur. Jadi setelah anak-anak bangun tidur, jangan lupa
membaca doa setelah bangun tidur. Kemudian sikat gigi. Setelah itu makan sahur bersama keluarga. Dan yang terakhir sholat subuh bersama keluarga. Nah, di bawahnya itu ada amalanku hari ini. Silakan Ananda menceklis apa yang sudah dikerjakan. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk tanda tangan buku cerianya ya nak. Pada halaman kelima, anak-anak akan menemukan Ramadan hari keempat, yaitu menghafal niat puasa. Apa doanya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adain fardu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi pada Ramadan keempat khusus untuk menghafal niat puasa. Setelah hafal silakan disetorkan kepada orang tua ya nak. Nah, jangan lupa untuk mengceklis amalan hari ini. Jika sudah mengerjakan silakan diceklis ya nak. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk tanda tangan buku ceria anak-anak. Pada halaman ke-6 anak-anak akan menemukan Ramadan hari kelima, yaitu mari mewarnai. Warnailah gambar masjid di bawah ini sesuka kamu ya nak. Kemudian warnai juga tulisan Ramadan yang di bawahnya. Setelah itu checklist amalanku hari ini jika anak-anak sudah mengerjakan. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku anak-anak. Pada halaman ke-7 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-6, yaitu menebalkan kata. Ayo bersama Citra belajar menebalkan kata di bawah ini. Jadi silakan anak-anak menebalkan kata Ramadan dan juga huruf hijaiyah yang ada di sebelah kanan ya nak. Kemudian silakan anak-anak menceklis amalanku hari ini jika anak-anak sudah mengerjakannya. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk tanda tangan buku ceria anak-anak. Pada halaman ke-8 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-7. Yuk beramal soleh. Jadi di sini ada contoh amal soleh. Yang pertama membaca Al-Quran atau ilman waruhan, atau bisa juga wafanya. Kemudian gambar kedua sholat berjamaah. Ketiga berinfak di kotak amal. Yang keempat yaitu berbagi kepada sesama. Nah, jika Ananda bisa melaksanakan semuanya, alhamdulillah, berarti anak-anak semua hebat. Kemudian jangan lupa nak ya, menceklis amalan hari ini sesuai yang anak-anak lakukan. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku Ramadan ceria ya. Pada halaman 9 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-8, yaitu sholat berjamaah di masjid. Yuk bersama Citra sholat berjamaah. Nah, di sini ada seperti labirin ya nak. Coba cari di manakah jalan menuju masjid. Setelah itu silakan anak-anak menceklis amalan yang sudah anak-anak lakukan. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku Ramadan cerianya ya nak. Pada halaman ke-10 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-9, yaitu menghafalkan doa berbuka puasa. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batallatil
tasuqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa dahaga dan telah basah kerongkongan serta telah tetap pahala insyaallah. Jadi anak-anak di sini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Nah, jadi khusus hari ke-9 ini anak-anak menghafalkan doa berbuka puasa. Setelah itu silakan dimurojaah kepada orang tua. Dan jangan lupa menceklis amalan anak-anak hari ini ya, jika sudah mengerjakan. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku ceria anak-anak. Pada halaman ke-11 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-10, yaitu mengenal waktu sholat. Jadi jika anak-anak sudah mengerjakan sholat 5 waktu, silakan diceklis nak ya. Misalnya sudah mengerjakan sholat subuh, diceklis. Jika sudah melaksanakan sholat zuhur, diceklis sampai isya. Dan jangan lupa anak-anak menceklis juga amalan hari ini ya nak. Jika sudah mengerjakan, diceklis. Setelah itu silakan minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku ceria anak-anak. Pada halaman ke-12 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-11. Jadi di sini tarawih di bulan Ramadan. Yang manakah kamu di saat sholat tarawih? Maka beri tanda checklist. Jadi di sini gambar pertama ada gambar anak-anak yang khusyuk sholatnya. Kemudian di gambar kedua ada anak-anak sedang bermain di luar masjid. Kemudian yang ketiga ada gambar anak-anak yang sedang menawarkan permen kepada temannya. Silakan diceklis nak ya. Kemudian ada amalanku hari ini. Jika anak-anak sudah mengerjakan, silakan diceklis ya nak. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku Ramadan ceria. Pada halaman ke-13 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-12, yaitu menghafal ayat pilihan. Yuk menghafal ayat pilihan tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat ke-43. Jadi di halaman 13 ini anak-anak menghafalkan surah Al-Baqarah ayat ke-43 ya nak. Setelah itu silakan murojaah kepada orang tua. Dan jangan lupa menceklis amalan hari ini yang sudah dikerjakan ya nak. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku Ramadan cerianya. Pada halaman ke-14 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-13, yaitu kegiatan saat berpuasa di sekolah. Jadi karena mengingat kondisi masih pandemi, silakan anak-anak menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan dari sekolah untuk anak-anak di bulan puasa ini. Jadi nanti ditulis nak ya. Contohnya kegiatan pesantren kilat. Walaupun online, silakan anak-anak ceritakan. Kemudian apa yang kamu rasakan saat berpuasa dengan mengikuti kegiatan program sekolah walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya nak. Kemudian jangan lupa mengisi amalan hari ini yang sudah anak-anak kerjakan. Silakan diceklis ya nak. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku ceria anak-anak. Pada halaman ke-15
anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-14. Nah, di sini muhasabah di bulan Ramadan. Jadi tak terasa nak ya, Ramadan sudah berlalu selama 14 hari. Jadi mari evaluasi amal ibadah kita, berikan tanda checklist mulai dari Ramadan hari pertama sampai hari ke-14. Ya nak, seperti nomor 1 yaitu puasa. Nah, selama 14 hari apakah anak-anak berpuasa? Jika berpuasa silakan di checklist sebanyak 14 kali. Jadi begitu selanjutnya ya nak. Setelah itu silakan anak-anak minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku Ramadan anak-anak. Pada halaman ke-16 anak-anak akan menemukan Ramadan hari ke-15, yaitu membaca ayat tentang perintah berpuasa. Yuk sama-sama nak. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pada hari ini anak-anak membaca ayat perintah berpuasa. Boleh di depan orang tuanya membacanya ya nak. Kemudian jangan lupa menceklis amalan hari ini jika anak-anak sudah mengerjakannya ya. Setelah itu minta tolong kepada orang tua untuk menandatangani buku cerianya. Nah, sudah di hari ke-16 nih. Di sini temanya, yuk beramal baik bersama Citra. Yuk hubungkanlah antara kalimat dan amalan baik di bulan Ramadan. Nah, di sini ada 4 gambar dan ada 4 amalan. Nah, contoh di sini anak sedang membantu ibu. Berarti gambarnya ada di gambar kedua. Jadi anak-anak hubungkan 4 amalan yang ada di sebelah kiri dihubungkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan sesuai dengan gambar dan amalannya. Dan jangan lupa di sini ada amalanku hari ini. Jangan lupa diisi ya anak-anak dan beri tanda centang bila anak-anak sudah melakukan. Jangan lupa juga tanda tangan orang tuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah Ramadan di hari ke-17 nih. Nah, temanya berbuka bersama. Di mana sajakah kamu mengikuti kegiatan berbuka bersama? Di sini ada 4 gambar anak-anak. Nah, yang pertama berbuka bersama di masjid, berbuka bersama teman, berbuka dengan ayah bunda, dan berbuka di sekolah. Nah, centang di salah satu 4 gambar ini ya. Dan juga jangan lupa mengisi amalanku hari ini. Beri tanda centang bila anak-anak sudah mengerjakan. Jangan lupa tanda tangan orang tua juga. Alhamdulillah kita sudah di Ramadan hari ke-18. Nah, di hari ke-18 temanya indahnya menunggu berbuka puasa. Apakah yang biasanya kamu lakukan ketika menunggu waktu berbuka puasa? Nah, di sini ada 4 gambar anak-anak. Yang pertama, mengaji atau baca Al-Quran. Yang kedua, membaca buku. Yang ketiga, membantu ibu. Dan yang keempat, beramal baik. Nah, anak-anak bisa silang di salah satunya ya. Misalnya, anak-anak mengaji, berarti silang di gambar pertama. Jangan lupa isi amalanku hari ini. Dan jangan lupa tanda tangan orang tua ya. Alhamdulillah kita sudah di Ramadan hari ke-19. Temanya berbagi di bulan Ramadan. Yuk bersama Citra belajar berbagi pada bulan Ramadan. Nah, siapa di sini yang suka berbagi? Nah, di sini ada kegiatan berbagi bersama sanak saudara atau sesama saudara kaum muslimin. Nah, Nana bisa centang di salah satu gambar ini ya. Terus jangan lupa isi amalanku hari ini. Jangan lupa juga tanda tangan orang tua. Alhamdulillah gak terasa udah di Ramadan hari ke-20. Di
Di sini temanya apa ya? Yuk belajar mandiri. Sudahkah kamu belajar mandiri? Yuk coba belajar melakukan kegiatan di bawah ini bersama Citra. Ayo, siapa di sini yang sudah belajar mandiri tanpa bantuan orang tua? Contohnya seperti merapikan tempat tidur, merapikan mainan, membuang sampah, dan juga merapikan buku. Jangan lupa lakukan kegiatan mandiri ya anak-anak di rumah. Dan jangan lupa isi amalanku hari ini. Centang bila anak-anak sudah melakukan. Tanda tangan orang tua ya. Alhamdulillah, kita sudah di Ramadan hari ke-21. Nah, temanya tentang sholat fajar. Apa itu sholat fajar? Jadi sholat fajar adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa isi amalanku hari ini ya anak-anak. Jangan lupa juga ditandatangani orang tuanya. Assalamualaikum. Untuk hari ke-22 di sini ada materi senang membantu. Jadi anak-anak di sini ada 4 gambar. Jadi di sini ditulis ya anak-anak perasaannya senang, bahagia atau gembira. Dan jangan lupa juga isi amalanku hari ini, tanda tangan orang tua ya. Alhamdulillah sudah Ramadan hari ke-23. Nah, di sini kita belajar tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah hari di mana turunnya Al-Quran. Nah, ceritakan pengalaman nuzulul Quran yang ada di sekitar rumahmu. Seperti misalnya mengaji bareng di musola atau di masjid. Terus juga amalan yang kamu lakukan pada saat nuzulul Quran seperti bertadarus atau mengaji, murojaah hafalan, terus menambah hafalan. Dan juga amalannya ini jangan lupa diisi ya anak-anak, amalanku hari ini. Jangan lupa juga tanda tangan orang tua. Alhamdulillah kita sudah di Ramadan hari ke-24. Nggak terasa masih semangat puasanya. Nah, hari ini kita belajar menulis Arab. Yuk bersama Citra kita belajar menghubungkan huruf hijaiyah. Jadi anak-anak di sini ada 10 kotak. Jadi 5 kotak di sebelah kiri dan 5 kotak di sebelah kanan. Yang 5 kotak di sebelah kiri adalah huruf yang sudah ada harokat dan huruf sambung. Sedangkan yang sebelah kanan adalah huruf tanpa harokat dan dipisah. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Di baris pertama, di kotak pertama itu ada huruf hijaiyah atau kalimat Ramadhanu atau penggalan huruf Ramadhanu. Nah, kita sambungkan pisahan hurufnya berarti di kotak ketiga. Ro, mim, do, alif, dan nun. Oke? Semoga paham ya anak-anak. Dan juga jangan lupa centang amalan yang anak-anak kerjakan pada hari ini ya. Jangan lupa juga tanda tangan orang tua. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah di hari ke-25. Nah, temanya tentang malam Lailatul Qadar. Nah, di sini anak-anak bisa bertanya tentang apa itu malam Lailatul Qadar kepada ayah dan ibunya atau kepada guru atau wali kelasnya. Di sini ada surah Al-Qadar. Jadi, anak-anak bisa bertanya apa maksud dari surah Al-Qadar. Jangan lupa isi amalannya hari ini ya. Beri tanda centang bila mengerjakan dan jangan lupa tanda tangan orang tua. Alhamdulillah sudah di Ramadan ke-26. Nah, di sini kita belajar tentang zakat anak-anak. Jadi zakat ini adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Jangan lupa juga isi amalannya ya. Dan jangan lupa tanda tangan orang tua. Nah, di hari ke-27 kita belajar tentang mudik. Jadi di gambar sebelah kanan itu ada 5 gambar kendaraan. Jadi centang kendaraan yang biasa anak-anak pakai saat mudik dengan ayah bunda. Dan juga berikan alasannya di sini ya. Kenapa anak-anak menggunakan pesawat atau menggunakan kereta api. Isi juga amalannya hari ini, beri tanda centang, dan juga jangan lupa tanda tangan orang tua.
Nah, untuk di Ramadan ke-28 kita muhasabah atau evaluasi kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ini dari tanggal 15 sampai tanggal 28. Jadi, bila anak-anak mengerjakan beri tanda centang ya, dan bila tidak mengerjakan beri tanda silang. Jangan lupa juga tanda tangan orang tua di sini. Nah, untuk hari ke-29 ini menjelang akhir Ramadan. Jadi ini perasaan kita seperti apa nih saat Ramadan sudah berakhir? Tulis di sini ya. Terus amalan apa sih yang sudah kita target, yang tercapai? Ayo, apakah sholatnya bagus, ngajinya nambah, atau hafalannya nambah? Terus juga amalan yang belum tercapai di bulan Ramadan, misalnya puasanya sering bolong-bolong, atau mungkin ngajinya kurang, tuh ya anak-anak. Dan jangan lupa isi amalannya hari ini ya, beri tanda centang bila mengerjakan, jangan lupa juga tanda tangan orang tua. Hari ke-30 atau hari akhir Ramadan ini kita mencentang kegiatan saat mau lebaran atau saat akhir Ramadan ya. Di sini ada takbiran. Jadi suasananya gimana sih saat takbiran di rumah? Terus kita biasanya kalau takbiran itu di rumah atau di masjid, atau kita keliling, atau kita bersama teman-teman. Nah, nanti bisa centang di salah satu gambar ini ya anak-anak. Dan juga isi amalannya, beri tanda centang dan tanda tangan orang tua, jangan lupa. Baik anak-anak, berikut tabel pelaksanaan silaturahim dan maaf memaafkan di bulan Syawal. Nah, di sini ada nomor, bisa tulis 1, kemudian hari, tanggal, ini diisi tanggal Ananda berkunjung, misalnya hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kemudian nama person sasaran silaturahim diisi contohnya Pak Sutrisno. Kemudian apa hubungan kerabatnya, yaitu paman. Jadi seterusnya nak ya, sampai selesai. Siapa aja yang dikunjungi silakan ditulis. Setelah itu minta tolonglah kepada orang tua untuk menandatangani buku ceria anak-anak. Kenapa silaturahim sangat penting nak? Karena barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan panjangkan umurnya, hendaklah ia silaturahmi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2067. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair anak soleh-soleha. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua dan menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan ya nak. Tetap semangat. Dan Ustazah mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.